saya mau buka sesi tanya jawab. Ini karena Bung Rocky 3:30 sudah harus ini ya, sudah harus kembali. Oke, kita buka mungkin untuk sesi kloter kedua ini 5 orang, boleh? Cek, oke. Ya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Asrofa Wahyu Aiman. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling. Pertanyaan saya, apa sih yang membuat negara ini masih bersatu? Itu pertanyaan dasar saya, mengapa negara ini masih bisa bersatu? Apakah karena Pancasila atau apakah karena hal apa? Mengingat ketika kita melihat akhir-akhir ini berbagai hal-hal yang tidak masuk akal itu terjadi gitu di mana-mana. Pemimpin-pemimpin yang korupsi di berbagai daerah, atau mungkin kepala-kepala daerah yang baperan itu dilindungi sama undang-undang. Nah, kira-kira apa sih yang kemudian negara ini kok masih bisa bersatu dengan keberaneka-ragaman yang sangat amat banyak ini, dan kemudian pemikiran-pemikirannya mungkin sangat amat banyak ini, tapi dengan masalah juga yang sangat amat banyak ini, tapi masih tetap optimis untuk kemudian tetap menjadi negara Indonesia, atau mungkin seperti Pak Rocky Gerung bilang, apakah ada solusi lain mungkin jadi negara yang serikat gitu ya, pemerintahnya sendiri-sendiri, yang punya otoritas sendiri-sendiri. Mungkin seperti itu singkatnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ke penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wahyu Al-Fakar dari jurusan Magister Ilmu Hukum UNES. Sini saya akan bertanya kepada Prof. Rocky dan Dr. Abraham Samad. Bagaimana cara kami sebagai anak muda Indonesia yang teridentifikasi memiliki IQ pas-pasan ini dapat mengejar ketertinggalan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selalu diwarisi oleh rezim-rezim sebelum kami. Karena mau tidak mau kami yang akan melanjutkan estafet dari rezim-rezim sebelumnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Khairul. Oke, selanjutnya ke penanya ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayang Setio, saya mahasiswa biasa aja. Oke, pertanyaan pertama. Ketika hari pertama ospek, kita disuguhkan bagaimana kita harus peduli akan sosial, peduli akan masyarakat dan sebagainya. Kemudian itu juga didorong bagaimana kita mahasiswa memiliki posisi untuk melakukan perubahan dan melakukan sebuah pembaharuan. Tetapi pertanyaan pertama, apakah masih relevan ketika kita memandang mahasiswa sebagai sebuah agent of change, social control maupun iron stock, di mana saat ini ada fenomena, yakni fenomena FOMO, kemudian impostor syndrome, open recruitment syndrome, bagi-bagi jabatan syndrome, etc. etc. Nah, sehingga sekarang yang fenomena saat ini di mana mahasiswa itu hanya berorientasi pada bagaimana produktivitas, sehingga ada bias dari mana produktivitas itu menjadi kesibukan. Pertanyaan kedua, saat ini gerakan-gerakan kekirian di kampus itu acap kali dianggap sebagai sebuah hal yang tabu, di mana seperti itu hanya sebuah akal-akalan para cutting untuk memperoleh tujuan mereka dan sebagainya. Tapi yang kemudian bahwa gerakan-gerakan itu tidak memiliki orientasi yang kanan kiri atau arus bawah. Nah, saat ini mahasiswa itu mulai lupa untuk dan kehilangan keinginannya untuk bisa berjuang untuk bisa melihat apa saja yang ada, apa saja kerusakan yang ada di kita. Sebenarnya kita menutup mata adanya kerusakan lingkungan, kita menutup mata adanya kesenjangan sosial, kita menutup mata bahkan ada seorang menteri yang diberikan gelar konservasi padahal dia melakukan kerusakan lingkungan yang besar. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kampus yang saat ini berorientasi pada bisnis atau pada pasar itu membuat atau menciptakan mahasiswa yang hanya berorientasi pada bagaimana mereka bisa mencetak sebanyak-banyak experience di LinkedIn, bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, bagaimana mereka bisa mendapatkan karir yang bagus tanpa mereka bisa untuk memperhatikan sosialnya, bisa memperjuangkan lingkungannya, dan bisa memperjuangkan hak-hak manusia di negara kita. Sehingga induk Indonesia ini tidak hilang seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ke penanya selanjutnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No Rocky, no party.
Ya nggak ngerti. Oh ya oke guys. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Namiroh dari Fakultas Ekonomi yang baru-baru ini berubah menjadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis angkatan 2021. Oke, pertanyaan saya itu terkait tentang kan tadi untuk Pak Abraham ya. Jadi kita kan disuruh untuk anti korupsi, tetapi terkadang dari atasan itu kita regulasi-regulasi yang membuat kita harus korupsi. Misalnya SIM tembak. Kan itu susah banget ya Pak, kita membuat SIM, tapi ternyata kita harus membuat SIM nih buat kita tidak melanggar peraturan. Akan tetapi susahnya itu membuat kita harus korupsi dengan cara yang SIM tembak tadi seperti itu. Jadi bagaimana menurut Bapak, kita sebagai pemuda itu melawan hal-hal seperti itu, tapi kan itu udah ada regulasinya. Jadi akan susah kan membuat seperti itu. Dan yang kedua pertanyaan saya tadi tentang kalau dari Pak Rocky bilang bahwasanya hal yang sudah final itu tidak perlu kita bicarakan lagi. Tetapi banyak demo-demo yang membahas tentang peraturan undang-undang seperti itu. Kita dari mahasiswa mendemo gitu tentang undang-undang. Tapi itu sebenarnya udah kayak mau dibuat final. Jadi apakah itu kita tetap harus mendemo atau bagaimana? Atau bagaimana cara yang baik buat kita speak up agar dan dinotis oleh pemerintah seperti itu? Karena menurut saya demo-demo sekarang itu banyak yang terlalu tidak banyak didengar oleh pemerintah. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin satu lagi kali ya, terakhir ya. Oke, nama saya Muhammad Bagus dari jurusan Teknik Mesin. Saya manggilnya bukan Bang, Pak Rocky aja. Pak Rocky pernah saya lihat di video itu mengatakan tugasnya memang kritik, pemerintah yang nyari solusi. Jadi uang pajak saya dibayarkan pemerintah untuk mencari solusi. Oke, kembali lagi ke statement Bang Rocky ya, bahwa saya di sini untuk mengkritik pemerintah. Jadi pemerintah yang nyari solusi, karena saya bayar pajak untuk pemerintah nyari solusi. Begitu. Tapi pertanyaan saya untuk Pak Abraham, apakah kritik harus dibarengi dengan tawaran solusi? Oke, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua untuk Bang Rocky, sorry. Tema hari ini adalah menggugah keindonesiaan kita. Jadi seolah Indonesia kita itu tertidur dan harus digugah. Kalau digugah bahasa Indonesia itu dibangunkan. Dan kami, mungkin beberapa teman kami dan khalayak ramai juga mungkin pesimis bahwa Indonesia ini akan terbangun. Jadi bagaimana menurut Bang Rocky agar bisa memotivasi kami agar pesimisme kami menjadi optimisme? Oke. Terakhir Pak. Ya. Kalau menurut teori Karl Popper tentang verifikasi dan falsifikasi, teori itu proses atau produk. Itu yang kedua. Kemudian terakhir Bang Rocky, bahagia itu apa sih? Dalam ini. Terima kasih. Wah, kalau tanyanya ke filsuf, jawabnya bisa ini ya, kompleks. Oke, terima kasih banyak. Mungkin kita tampung dulu ya 5 penanya ya. Ya, karena ini Bung Rocky harus 3:45 kan harus jalan ya. Oke, kita ke Bung Rocky langsung. Nanti saya tambahkan kalau misalnya ada beberapa yang lupa. Itu pertanyaan terakhir apa? Bahagia itu apa? Kalau yang bertanya mahasiswi saya jawab. Oke, saya bikin semacam sinopsis ya dari problem tadi. Kan kita cemas melihat arah dari bangsa ini, kemana ujungnya itu? Apakah negara ini akan berakhir pada negara kapitalis? Apakah negara akan berakhir pada negara agama? Apakah negara akan berakhir pada negara sosialis? Kan itu semua pertanyaan yang unthinkable. Tetapi dia masuk di dalam bawah sadar kita. Karena kita bandingkan dengan keadaan dunia pada umumnya. Ada kecemasan di Ukraina, ada kecemasan di Cina, ada kecemasan di dalam negeri Amerika sendiri. Lalu kita lihat, kita bisa bertahan apa enggak? Dia tanyakan tadi. Kalau secara ekonomi bangsa ini enggak mungkin punah karena seluruh mineral terbaik ada di sepanjang garis khatulistiwa. Semua kita punya. Tetapi justru itu soalnya. Yang kita punya itu tidak kembali menjadi milik kita.
Di zaman Pak Harto, yang kita sebut sebagai konglomerat waktu itu atau oligarki, diberi hak oleh Presiden Soeharto untuk mengeksploitasi sumber alam kita. Tetapi yang balik ke negara masih 33-35%. Zaman Harto tuh. Menghasilkan apa itu? Menghasilkan SD Impres, menghasilkan puskesmas, menghasilkan stabilitas politik. Tetapi ongkosnya adalah otoritarianisme. Tetapi nggak ada orang yang pada waktu itu ya orang miskin ya akses terhadap yang disebut 9 kebutuhan dasar itu tetap bisa kita percaya. Karena setiap hari Rabu Harmoko atau bahkan Menteri Perekonomian datang depan TVRI, harga cabai sekian, besok harga bawang putih, harga beras, harga minyak sekian. Dan nggak mungkin lain, nggak mungkin berubah. Sekarang Anda percaya menteri mana yang bilang bahwa harga beras hari ini, besok 20 menit berubah. Harga minyak berubah tuh. Nggak ada kepastian. Satu waktu saya tiba di Bandara Banyuwangi. Seorang petani dari Sumatera, seseorang pada waktu itu saya nggak tahu dia siapa, dia tahan saya di Bandara Banyuwangi. Pak Rocky, saya mau bicara. Saya pikir dia intel. Ada apa? Dengan wajah cemas, kita bergeser sedikit ke arah toilet. Begini Pak Rocky, saya datang dari Sumatera, mau ke Jember, mau bawa pulang 2 anak saya. Tapi nggak mungkin, saya hanya boleh bawa pulang 1. Ada problem apa Pak? Karena dia menyekolahkan anaknya dari Sumatera ke Jember. Pada waktu harga sawit 4.000 atau 3.000 rupiah per kilo. Dan janji Pak Jokowi harga sawit akan stabil. Tiba-tiba harga sawit drop tinggal 700 rupiah. Keluarganya bingung bagaimana meneruskan kuliah dia. Itu artinya malam hari ada pertengkaran antara si bapak dan si ibu. Anak yang mana yang mesti dibawa pulang ke Sumatera? Problem. Begitu nyampe di Jember, bapaknya juga pusing. Apa alasannya untuk mengatakan, nak kamu harus pulang, saudaramu yang 1 tinggal. Dia mesti pilih 1 yang mesti dia korbankan. Karena dia nggak mampu lagi bayar uang kos. Karena harga sawitnya jatuh. Padahal Jokowi janji akan stabil. Kalau dia pulang ke Sumatera, tetangganya akan kaget. Kenapa Anda pulang? Apakah Anda dungu? Apakah kamu narkotik? Apakah kamu DO? Jadi kebijakan negara membuat keluarga itu berantakan psikologinya tuh. Itu intinya kan. Anda bayangkan di Eropa, harga tomat naik 1 euro, perdana menterinya jatuh. Itu namanya pertanggungjawaban moral. Kalau Anda janji, Anda mesti jaga. Sekarang Pak Jokowi janji semua hal, nggak ada satupun yang dipenuhi. IKN itu tidak masuk dalam perjanjian dengan Anda tuh. Tiba-tiba ada IKN. Kereta cepat sampai sekarang mangkrak. Tagihan Cina supaya Indonesia lakukan sendiri kenaikan ongkosnya, dan bebannya itu ada pada suku bunga Cina yang tinggi, nggak bisa dinegokan tuh. Jadi kita mau jujur bahwa kalau Anda berjanji sebagai pemimpin, ya pastikan itu. Ya, kalau nggak bisa, ya Anda mundur. Itu yang saya sebut tadi, bahwa saya kasih kritik. Lalu Presiden aparat bilang, Anda cuma kasih kritik Pak Rocky, solusinya apa? Anda kita gaji untuk cari solusi, dungu. Kan dia kita gaji. Masa nanya ke kita solusinya? Seluruh peralatan teknokratik ada di sana. Kita hanya beritahu bahwa Anda tidak memenuhi janji Anda. Solusinya apa? Ya turun. Ganti, gampang kan? Tapi itu yang kita sebut mental kita itu rusak karena obsesi pada kekuasaan. Sehingga dalam soal korupsi pun, Anda bayangin korupsi sekarang. Tagline-nya, berani jujur itu hebat. Kurang ajar betul. Saya dosen dari hari ke hari jujur, nggak perlu dibilang hebat. Jadi seolah kejujuran itu harus diberi insentif, harus diberi honor. Nah semua kita jujur. Apa ustadz nggak tersinggung dibilang berani jujur itu hebat? Dokter mesti tersinggung. Dia nggak, dokter disumpah untuk tidak bohong pada pasien. Ustadz disumpah untuk memberi pengetahuan. Dosen jujur. Kenapa mesti taruh tagline berani jujur itu hebat? Karena kita miskin tentang kejujuran pada akhirnya kan. Sehingga hal yang normal mesti diberi hadiah. Ngapain mau jujur dikasih hadiah? Itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mau ucapkan itu sebagai upaya untuk memperlihatkan bahwa nasib kita ditentukan oleh prinsip kejujuran kita.
Tadi saya teruskan tadi, selama Presiden Jokowi, Presiden Soeharto, yang balik ke kita karena dieksploitasi masih 35%. Zaman SBY turun 27%. Zaman Pak Jokowi tinggal 7%. Kemana itu? Diparkir di Singapura. Ditaruh pakai main judi, main saham segala macam, dirampok petugas pajak. Sementara kita, kalangan akademisi, diminta untuk jangan memberi kritik. Apa nggak kurang ajar? Jadi sekali lagi, kalau ada oposisi oke, ini nggak ada partai oposisi sehingga saya mengambil alih fungsi itu. Pak Abraham Samad mengambil alih fungsi itu. Universitas Negeri Semarang mengambil alih fungsi itu. Kita kan lagi beroposisi di sini sebetulnya buat mengucapkan alternatif pikiran. Jadi sekali lagi, ada prinsip yang mengatakan bahwa politics is the art of the possible. Mereka belajar ilmu politik. Politics artinya who gets what, when and how. Tetapi dalam keadaan tidak normal, politik bukan begitu. Kita ingin ada perubahan dan seringkali orang bilang nggak mungkin mahasiswa lakukan perubahan, nggak mungkin universitas lakukan perubahan. Enggak. Politics is the art of attacking the impossible. Justru yang impossible itu yang menantang kita untuk kita buktikan. Jadi teman-teman sekali lagi, sering mungkin kadangkala saya harus sedikit memprovokasi supaya kita terbangun dari kelelahan berpikir. Jadi kebangsaan kita hari ini adalah kritik, kritik, kritik. Makasih. Baik, terima kasih banyak Bung Rocky. Ini sayang sekali pasti masih banyak teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang masih ingin bertanya tentunya ya. Tapi sayang sekali, ya terima kasih banyak Bung Rocky sudah meluangkan waktunya pamit, karena untuk saya kita mesti siang hari kejar ini. pesawat. Dan apa yang saya ucapkan tadi saya pertanggungjawabkan secara metodologis tuh. Seringkali saya ucapkan itu dengan fasilitas yang disebut tadi falsifikasi. Membatalkan sesuatu agar supaya kejujuran itu tumbuh kembali. Jadi kita batalkan dulu prinsip-prinsip bodoh hari ini di dalam rejim, lalu kita percaya bahwa akan ada tunas baru yang tumbuh. Saya terangkan itu dengan cara yang agak filosofis dan orang selalu menganggap bahwa filsafat itu membawa kalian ke jalan yang sesat. Tapi saya pastikan saudara akan tersesat di jalan yang benar. Baik.